Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia. Mungkin itu ya, memang mungkin nggak memuaskan, tapi ini transisi kan. Jadi kalau seperti orang mau melahirkan, belum melahirkan, ya jangan melahirkan dulu gitu. Masih sampai Oktober 20. Jadi mungkin itu Pak, nggak usah ada pertanyaan Baik, lagi. jadi saya rasa sudah cukup karena nanti pertanyaan-pertanyaan itu Berulang. tentunya akan berulang dan tentu kewenangan dari pemerintahan berikut. Tunggu sesudah tanggal 20 Oktober. Baru saja kita dengarkan statement terbaru terkait 7 program Prabowo, yaitu kenaikan gaji ASN 2025 yang resmi diumumkan pada konferensi pers di saat 17 Agustus 2024 yang lalu. Kenaikan ini khususnya untuk guru, nakes, TNI, dan Polri. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kami sudah membahas video berkaitan dengan pengumuman yang disampaikan dari Menteri Keuangan, yaitu di tanggal 5 Agustus yang lalu. Namun Bapak Ibu banyak sekali yang meragukan ya informasi kenaikan gaji bagi ASN di tahun 2025 ini. Nah Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan informasi terbaru dari Konferensi Pers RAPBN 2025. Mobil khusus berkaitan dengan 7 program Prabowo dan diantaranya adalah kenaikan gaji tahun 2025 bagi ASN yang akan disebutkan beberapa kategorinya. Mari kita simak. Program hasil terbaik cepat ini tadi sudah disampaikan. Pertama, misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8. Tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggal. Teman-teman wartawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan kemudian ditambahkan oleh Pak Menko mengenai kondisi ekonomi dan hubungannya dengan rancangan APBN 2025 yang merupakan APBN transisi di mana dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih mulai Oktober 2024. Dan ini tentu kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari rancangan APBN 2025 sehingga bisa menampung semaksimal mungkin tadi disampaikan seluruh program prioritas
yang temanya berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan. Saya akan menyampaikan sedikit lebih detail dari Pak Menko tadi, apa dari postur dan rancangan APBN 2025 berdasarkan proses politik yang tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR, di mana kita sudah menyampaikan KEM PPKF, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah dibahas semenjak bulan Maret hingga bulan Juni, dan kemudian juga pembahasan internal di kabinet. Pertama ada dua, yaitu kondisi ekonomi seperti biasa yang akan mempengaruhi dan oleh karena itu juga akan menentukan desain dari APBN itu sendiri, dan bagaimana kinerja dari APBN yang kadang menjadi shock absorber, counter cyclical atau peredam shock, maupun sebagai counter cyclical atau siklus dari perekonomian untuk bisa terus menjaga masyarakat dan perekonomian kita, sehingga di tengah berbagai ketidakpastian, guncangan, Indonesia tetap bisa berjalan maju untuk mengejar cita-cita Indonesia emas. Kita mulai dengan dinamika perekonomian dan kinerja dari fiskal kita. Kalau kita lihat, dan ini disampaikan dalam pidato tadi pagi dan oleh Pak Menko lagi, bahwa global environment itu masih sangat tidak pasti. Meskipun kita mungkin sudah melihat ada suatu pola yang berulang, repeated pola ya, yaitu mengenai tensi politik secara global, yaitu eskalasi antara blok di Amerika Serikat, Eropa dengan blok RRT, Rusia, dan bahkan sudah flare atau sudah pecah menjadi perang seperti di Ukraina. Nah, dalam environment yang seperti itu, kalau kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia dibandingkan dunia, kita lihat dari tiga saja: growth, investment, dan ekspor barang. Growth Indonesia yang merah constantly selalu above. Waktu semuanya tertekuk atau bertekuk lutut terhadap COVID-19, Indonesia rebound dan kita bisa tumbuh tadi di 5% yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko. Sementara dunia masih struggle dengan recovery. Mereka masih banyak yang masih recover atau mengalami apa yang disebut scarring effect atau efek luka yang dalam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia konstan di atas 5% sesudah terutama COVID atau bahkan before COVID, itu despite begitu banyaknya apa yang terjadi di dalam gejolak dunia. Di pemerintahan Presiden terpilih juga akan memfokuskan pada renovasi sekolah-sekolah, terutama kelas-kelas dan sekolah-sekolah yang buruk, dan pembangunan sekolah unggulan. Yang biru ini adalah yang berasal dari pemerintah baru untuk penekanan suatu program baru dan akselerasi untuk pendidikan. Kemudian untuk link and match dengan pasar tenaga kerja, apakah menggunakan pendidikan vokasi atau sertifikat, itu nanti sudah masuk di dalam anggaran dan sudah ada di dalam program yang ada. Bapak Presiden terpilih meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami mengalokasikan 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan, terutama bangunan ini, terutama pada bangunan. Karena begitu banyak ya, bangunan ada yang rusak berat, menengah, sedang. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi, bahwa APBN ini tadi belanja KL, termasuk tadi dari Kementerian Pertanian yang menyampaikan atau Menteri PUPR, kok anggaran saya masih kecil gitu. Karena sebagian cukup signifikan itu masih di-retain nanti Presiden-elect yang akan nentuin, gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Menteri PUPR atau Menteri Pertanian mengatakan memang penting, dan memang itu penting disampaikan oleh Presiden-elect, namun nanti format untuk berapa Kementerian Pertanian akan ditambahkan anggaran untuk program tadi yang disampaikan, yang itu memang menjadi prioritas seperti pencetakan sawah maupun berbagai masalah pengairan. Itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden-elect.
Mungkin saya mengingatkan sekali lagi siklusnya ya. Kita sampaikan ke DPR dan DPR sudah tahu bahwa ini adalah baseline APBN. Kita akan bahas sebagian nanti di dalam pembahasan KL-KL ini kan oleh menteri saat ini. Tapi nanti kan Bapak Presiden-elek kan punya kabinet baru. Dan oleh karena itu saya akan sampaikan pembahasan dengan DPR yang nanti sampai dengan akhir September akan mengetok APBN-nya, menyetujui, tapi kemudian Presiden baru dengan kabinet baru akan kemudian melihat program itu. Dan dipa-dipanya mungkin akan disampaikan, termasuk apakah ada dipa yang memang akan spesifik dipindahkan tadi dari belanjanya pemerintah pusat yang ada di non-KL ke katakanlah Menteri Pertanian, Menteri PUPR, atau Menteri Kesehatan, atau Menteri Pendidikan. Tapi overall dari APBN ini pemerintahan bisa berjalan dan prioritas-prioritas penting tetap jalan. Meskipun tadi nanti akan muncul tadi beberapa seperti Menteri Pertanian, kayak dengan uang sekian mungkin kita hanya sampai sekian, nanti kalau mau nambah berarti ada. Itu merupakan domain dari pemerintahan baru. Mungkin itu ya, memang mungkin nggak memuaskan tapi ini transisi kan. Jadi kalau seperti orang mau melahirkan, belum melahirkan ya jangan melahirkan dulu gitu. Masih sampai Oktober 20. Jadi mungkin itu Pak, nggak usah ada pertanyaan. Baik, jadi saya rasa sudah cukup karena nanti pertanyaan-pertanyaan itu Berulang. tentunya akan berulang dan tentu kewenangan dari pemerintahan berikut. Tunggu sesudah tanggal 20 Oktober. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.